Itu artinya apa? Ormas keagamaan ini seluruhnya akan diberikan izin tambang batu bara. Semua pimpinan menyampaikan tidak ada satu permintaan resmi atau jangan diskusi secara resmi terhadap Muhammadiyah itu mau menerima atau bahkan ditawari. Jadi secara resmi nggak ada, tapi isunya dilempar dulu ini kemana-mana. Maksudnya batu bara 5 tahun bisa selesai. Ini mau jadi kuncian dilihat secara politik begitu, atau Menyesuaikan masa jabatan presiden yang baru. bukan saya yang bilang. Selamat pagi, sobat podcast CTI Indonesia atau Transparansi Internasional Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu gitu dari PP Muhammadiyah dan dari Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang. Jadi kalau misalkan kita ngelihat gitu ya dari situasi situasi polemik di bulan Mei kemarin cukup banyak ini ya persoalan gitu, dari mulai revisi UU Polri, kemudian revisi UU TNI, kemudian juga Tapera kayak gitu kan. Jadi kayaknya nggak berhenti-berhenti gitu. Dan di akhir bulan kemarin gitu kan, yang paling cukup menggembarkan ya, khususnya di dunia pertambangan ini ya Bang ya, itu ada yang namanya izin tambang untuk ormas gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan tema atau topik pada kali ini gitu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gita dari Transparansi Internasional Indonesia. Kemudian saya ditemani oleh dua narasumber hebat kita. Yang pertama dari LHKPP Muhammadiyah, ada Mas Wahyu Perdana. Gimana Mas kabarnya Mas? Rada Baik. Baik, tapi negara yang nggak baik ya kayaknya ya. Nampaknya begitu. Kemudian ada Bang Jamil, saya ditemani dari Jaringan Advokasi Tambang gitu yang biasa menangani beberapa kasus litigasi ya di Jatam ya Bang ya. Oke. Kabarnya gimana Bang? Karena ini kita akan membahas soal pertambangan gitu Sama, ya. kabarnya mengejutkan. Mengejutkan. Selalu banyak kabar yang menguji jantung ya. Oke. Tadi ini karena sudah berbagai polemik itu sudah tadi aku sampaikan gitu, dan kita hari ini akan fokus ngomongin soal apa sih sebenarnya urgensi negara gitu dalam menerbitkan atau menerbitkan lewat peraturan pemerintah gitu nomor 25 gitu yang ngomongin soal pembagian izin tambang gitu, tapi ini uniknya ke organisasi masyarakat atau ormas itu keagamaan kayak gitu. Dan urgensinya tuh apa gitu kalau misalkan kita lihat di tengah situasi polemik yang isu-isu di Indonesia ini kan sangat kuat dengan dinasti politik ya akhir-akhir ini gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kaitannya Bang antara Ini ke Jamil atau ke saya? ke Bang Jamil dulu sih, ke Bang Jamil dulu kaitannya gitu. Kalau misalkan kita lihat isu dari tarikannya dinasti politik ini ke bagi-bagi tambang, justru malah fokusnya di bagi-bagi izin usaha pertambangan ke ormas yang itu sebenarnya bukan spesifikasinya untuk menangani tata kelola pertambangan misalkan kayak gitu kan, sangat berbeda jauh ya seperti itu. Ya, langsung nih ya. Ya langsung boleh Bang. Nah, kalau sebetulnya bagi kami di Jatam itu, apalagi bagi saya ya, saya akan menelusuri dulu bagian aspek hukumnya. Nah, kalau nanti ormas mungkin bisa ditambahin oleh Kang Wahyu. Yang spesifikasi lebih spesifik ya. Nah, tapi menurut bacaan kami ini harus dibingkai memang dalam semangat 45 tuh. Nah, maksudnya apa? 45 ini wacana pertama kali muncul isu bahwa ormas dapat mengelola perizinan skala besar, kebun hutan termasuk tambang, itu kan bukan Mei ini, tapi masih di saat itu 4 bulan sebelum pemilu, Pilpres dan Pileg. Itu muncul dalam pasal 2 Perpres 70 2023 tentang penataan lahan investasi yang dimana ketuanya adalah Menteri BKPM. Jadi udah ada ketentuan sebenarnya di situ, organisasi kemasyarakatan akan menjadi diprioritaskan begitu. Tapi ormasnya hanya masih umum sekali ke masyarakatan. Nah, dan kita tahu dalam peristiwa Pileg, Pil DPD dan Pilpres waktu itu,
Pilpres ya, yang muncul sebagai pemenang adalah anak kandung presiden, kan begitu. Wakilnya. Nah, di dalam momentum itu juga tentu kita bisa memeriksa ya, ada banyak kelompok atau ormas yang menyatakan dukungan tentu saja kepada, masing-masing pasangan calon, legislatif dan sebagainya. Nah, yang limanya ternyata 5 bulan menjelang, kurang lebih ya, menjelang pilkada, presiden merevisi PP Minerba tuh. Nah, yang Mei kemarin kan. Kita kira-kira 5 bulan dari sekarang kita akan pilkada tuh. Nah, kalau kita cek di pilkada ini, ya tentu kelompok-kelompok atau bagian dari orang di sekitar presiden ada banyak yang akan menjadi calon, misalnya kan gitu. Termasuk pegawai rumah tangganya ya, kalau nggak keliru, udah ribut-ribut di sosial media dan itu konsumsi masyarakat sehari-hari, TikTok atau segala macam. Nah, itu muncul. Belum lagi yang menantu dan anak kandungnya Anak-anak. juga rupanya yang secara hukum sudah boleh tuh. Nah, sehingga kalau kita bingkai momentum Perpres lalu kemudian revisi PP Minerba di Mei kemarin, sepertinya itu nggak bisa dilepas dari konteks atau situasi politiknya hari ini yang sedang berkembang. Nah, yang menjadi penting di revisi PP ini saya kira itu pasal 83 tuh. Pasal 83A itu di ayat 1 dan ayat 2 itu dikatakan bahwa organisasi kemasyarakatan ini akan menjadi prioritas untuk diberi perizinan. Perizinannya adalah izin usaha pertambangan khusus yang merupakan X atau bekas dari PKP 2B. Itu artinya apa? Ormas keagamaan ini seluruhnya akan diberikan izin tambang batu bara. Karena PKP 2B. Jadi nggak ada Ini yang mineral. 25 kemarin, 25 Iya. 2024. Jadi hanya membatasi batu bara. Saya kira itu dulu lah. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan ditarik ya itu juga ada sangat berkaitan gitu ya, dinasti politik tadi dengan apa namanya peraturan yang ada ini buat bagi-bagi misalkan tim pemenangannya kayak gitu. Ya itu bisa jadi siapapun bisa menafsirkan kan kalau Oke. dibingkai. Dalam itu Soalnya bisa sangat- ada karena yang muncul di publik apa ya? Seperti yang disampaikan oleh Menteri BKPM bilang ini balas jasa mereka besar sekali buat Republik di awal-awal memperjuangkan kemerdekaan. Tapi apa iya itu yang alasan yang paling relevan? Cuman mungkin publik bisa menilai sendiri dari sistem struktur yang udah terbentuk yang maksudnya sangat terstruktur banget gitu loh, dari mulai tadi kalau ngomongin menantunya, anaknya gitu. Terus juga nanti yang akan dilantik anaknya menjadi wakil presiden misalkan kayak gitu. Nah, diriku mau ke Bang Wahyu nih, yang sebagai langsung dari organisasi masyarakat atau ormas yang mewakili dari sektor keagamaan kayak gitu. Tanggapannya seperti apa gitu, Bang? Menarik pertama untuk melihatnya juga konteks politik. Ini yang kemudian misalnya di Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah ada bidang khusus di bidangku itu bidang kajian politik sumber daya alam. Kita ingin melihat sebenarnya konteks tata kelola natural resource itu sesuatu yang nggak bisa terpisah dari konteks politik. Nah, itu yang jadi PR. Yang kedua, sebenarnya menarik nih. Semua orang ngojok-ngojoki jualan apa? Tadi bahasanya balas budi macam-macam. Budi aja nggak minta dibalas itu. Menarik sebenarnya sampai sekarang. Sebagaimana kalau dalam konteks secara resmi begitu ya, Sekretaris PP Muhammad dibilang ya belum ada sikap untuk itu. Konteks pertama kita akan lakukan kajian. Walaupun kayaknya sebagian kajian sudah ramai sekali di media. Media kita gesit-gesit ini kayaknya mengejar sebelum RUU penyiaran disahkan. Jadi legal opininya teman-teman Majelis Hukum HAM kayaknya dikutip
oleh beberapa media begitu, kita jadi punya catatan menarik dalam konteks itu. Nah, sebelum masuk spesifik yang dalam konteks tambang, sebenarnya penting diingat dalam beberapa periode kepemimpinan terakhir di Muhammadiyah, kita ingat betul konteks jihad konstitusi awal-awal banyak didengar publik itu di Undang-Undang Kesehatan. Di Undang-Undang Sumber Daya Air. Padahal sebelumnya juga Undang-Undang Migas. Yang menarik kata kunci dari beberapa, setidaknya 4 kali gugatan Mahkamah Konstitusi dimenangkan oleh Muhammadiyah itu, konteksnya garis benang merahnya terjadi liberalisasi ekonomi. Nah, ini yang kita menjadi berhati-hati kalau kemudian tiba-tiba ormas keagamaan dibawa. Nah, yang menarik sebenarnya tawaran soal ormas keagamaan muncul isunya di publik. Jadi sampai sekarang tidak ada, ini gayanya bernegara tapi secara resmi nggak ada yang pernah bilang ke Muhammadiyah. Sampai dalam rapat-rapat terakhir di pimpinan, kita tanya misalnya semua pimpinan begitu, semua pimpinan nyampaikan tidak ada satu permintaan resmi atau jangan diskusi secara resmi terhadap Muhammadiyah itu mau menerima atau bahkan ditawari. Jadi secara resmi nggak ada, tapi isunya dilempar dulu ini kemana-mana. Nah, dalam ketika kita nyusun kajian dan ngecek, statement itu sebenarnya sudah muncul 2022 dari Presiden. Soal akan ormas keagamaan akan dapat itu. Nah, kalau ditanya ke Muhammadiyah, kita saja dalam konteks kelola amal usaha Muhammadiyah gitu sedang terus dan mengupayakan ngerapikan, kenapa jadi PR. Nah, kembali yang di konteks spesifik soal iup tambang gitu, ya suasana kebatinan beberapa mantan ketum gitu juga nyampaikan. Misalnya Pak Din bilang, ya lebih baik Muhammadiyah menolak ini. Catatan dalam, kalau kita melihat kajian dan PP-nya sebenarnya yang penting dihati-hati, satu itu berhubungan dengan batu bara. Apakah ada kasus Muhammadiyah, ya UM Berau itu pernah rame dengan perusahaan batu bara dalam konteks konflik lah. Nah, yang kedua sebenarnya juga dalam konteks tata kelola penting diingat. Ini agak kita melihat PP-nya berlakunya 5 tahun. Maksudnya batu bara 5 tahun bisa selesai. Ini mau jadi kuncian dilihat secara politik begitu atau Menyelesaikan masa jabatan presiden yang baru. bukan saya yang bilang. Nah, itu jadi catatan penting. Di luar sebenarnya pada saat yang sama banyak, karena dalam beberapa periode terakhir juga Muhammadiyah aktif melakukan advokasi langsung gitu, Rempang, Wadas, beberapa kasus dan nggak sedikit yang ini. Ya publik yang selama ini bersama dengan Muhammadiyah ya mengingatkan kalau itu diambil itu akan cukup menjadi ambigu dalam sikap-sikap ke depannya. Itu yang kemudian jadi catatan kita. Nah, kalau secara umum sebenarnya kalau lihat putusan Tanfid Muktamar terakhir di 48 itu, ada 2 catatan menarik gitu. Satu, pemilu kita akhirnya jadi punya kecenderungan melahirkan oligarki kekuasaan. Yang kedua, monopoli korporasinya jadi makin besar. Nah, itu yang kayaknya biasanya putusan-putusan Tanfid sangat organisatoris dan ngomongin kebangsaan secara umum gitu jadi sangat detail dalam. Kita menghadapi banyak persoalan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, kayaknya saya kalau boleh mengutip teori yang sering digunakan oleh almarhum Prof. Haryadi Kartodiharjo gitu, fasenya bisa jadi state capture corruption. Ketika upaya-upaya koruptifnya dilegitimasi dengan regulasi. Kalau kemudian mau bilang balas budi, saya masih ingat betul misalnya pimpinan Muhammadiyah Pak Busro menyampaikan masukan soal omnibus law. Catatan itu saja dikabulkan, itu akan jadi catatan menarik sebenarnya. Itu baru menjawab ini, mintanya apa dijawab apa. Oke, baik. Kalau misalkan sebenarnya menarik, kalau aku boleh tanya nih, kalau mau dijawab silakan, kalau nggak apa-apa. Tapi kenapa sih harus organisasi masyarakat yang keagamaan kayak gitu misalkan? Apakah kalau misalkan kita ngelihat karena memang itu dipandang sebagai masa yang besar gitu. Jadi itu jadi ibaratnya apa ya, kendaraan politik gitu bagi
apa namanya, sekarang kalau kita ngelihat ya, kalau misalkan mau ke legislatif kayak gitu. Nah, itu gimana menurut Bang Wahyu? Kendaraan politik katamu tadi. Tapi yang menarik sebenarnya ya kita lihat balik dalam konteks regulasi aja. Seingatku dalam konteks di Undang-Undang Minerba itu ya pengelolanya BUMN, BUMD, jika dan bla 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 ya baru swasta. Kalau kemudian PP-nya muncul ormas, secara regulatif jadi PR. Kalau ada yang melakukan upaya gugatan bisa jadi gugur karena terhadap undang-undangnya aja nggak diatur spesifik. Nah itu juga yang jadi pertimbangan misalnya teman-teman di Majelis Hukum dan HAM mengingatkan soal itu. Satu, rentang waktu. Kedua, apakah secara konstitusi itu dibenarkan. Dan secara regulasi apa memungkinkan. Ya kalau bicara hierarki perundang-undangan saja, ini dalam konteks akademis saja. Ya kalau undang-undang nggak mungkin bertentangan atau mengatur hal baru yang di luar diatur oleh undang-undang dasar. Sebaliknya PP juga tidak bisa dia tiba-tiba ngasih pengaturan baru yang tidak diatur oleh undang-undang. Begitu. Oke, sangat ya diplomatis ya Bang. Nah, buat kami akhirnya ini yang kemudian jadi penting berhati-hati. Budaya dan kultur di Muhammadiyah dia konteksnya itu. Kita aja ini kalau bicara pengelolaan aset misalnya ada total luasan rumah sakit, kampus dan lain-lain itu udah 20 juta hektar. Tata kelolanya masih terus diperbaiki. Ngapain lagi ambil yang itu? Ini yang jadi PR kalau kemudian ditambahin macam-macam. Belum dalam catatan kita tambang ini cukup punya banyak konflik. Betul. Baik yang didampingi Muhammadiyah langsung ataupun didampingi teman-teman yang lain. Sama seperti misalnya catatan ketika, dan ini bukan tawaran pertama kali terhadap Muhammadiyah sebagai keluarga besar gitu. Teman-teman pemuda misalnya, pemuda Muhammadiyah pernah ditawarin juga 18.000 hektar torak. Jadi catatan rekomendasinya ya, satu ada problem legal. Yang kedua soal etik ya haknya masyarakat. Ketiga gratifikasi politik atau tidak. Hal yang sama bisa jadi akan terjadi dalam konteks iup tambang ini. Gitu. Terima kasih penjelasannya sangat tersistematis ya. Cuman masih ini sih Bang, mau menanyakan terkait dengan kemarin kan kalau nggak salah PP Muhammadiyah gitu juga mengeluarkan legal opinion kayak gitu yang sebenarnya juga dia ibaratnya melihat PP ini bahwa ya nggak urgensi juga gitu loh, masa organisasi keagamaan itu mengelola pertambangan kayak gitu. Nah kalau misalkan secara badannya sendiri gitu, kalau PP Muhammadiyah, kalau misalkan secara hierarki lah gitu, misalkan kalau misalkan seandainya pun itu ditawarkan gitu, konsensi izinnya itu ditawarkan ke PP Muhammadiyah, tapi berdasarkan kajian menolak, tapi atasannya menerima kayak gitu, itu secara badan seperti apa Bang? Ini yang aku ingin cerita kultur di konteks di Muhammadiyah lah. Sebenarnya LO dalam konteks tambang itu juga muncul di dalam banyak kasus lain. Ketika ada Tora misalnya, ya tim yang membidangi soal hukum dan HAM dia akan bikin kajian, diserahkan ke OPP, ke unsur pimpinan, begitu unsur pimpinan ambil keputusan. Waktu itu di stop. Nah hal begitu jadi agak sulit buat kita kalau kemudian ditawari terus langsung ambil. Ya pasti akan ditanya dalam konteks strukturnya. Dan penting diingat yang disebut unsur pimpinan nggak hanya ketua umum, tidak sebagai pengambil keputusan mutlak. Jadi muktamar kita itu milih 13 pimpinan. Jadi yang dipilih muktamar 3. Itu kenapa kemudian dalam banyak pengambilan sikap juga menjadi berhati-hati. Kalau dihitung-hitung, ini buat gambaran kenapa di Muhammadiyah dengan atau tanpa ada masalah kayak gini, struktur kita cukup kompleks. Ada 39 majelis dan lembaga. Total pengurus sekarang di pusat saja hampir 1.800. Jadi ada 1 atau 2 orang mengklaim saya, bahkan misalnya sekarang dikirim surat resmi minta izin kepemimpinan, aku akan datang ke podcast. Ya tidak akan bisa bicara ngomong seperti representasi lembaga. Ya, struktur kepemimpinan, jumlah strukturnya udah lebih dari 1.800. Jadi kalau SK di banyak lembaga biasanya 1-2 lembar SK kita begini. Nah itu yang
Juga mungkin budaya lama Muhammadiyah dalam konteks intelektualitas ya. Apapun yang terjadi kemudian proses kajian apa pasti dijalankan terlebih dahulu. Kalau enggak ya guyonannya malu dong sama bikin kampus banyak begitu sampai 170. Terus kalau pas ada ambil keputusan nggak lakukan kajian bener, ngapain juga buat kampus. Jumlah kampusnya saja, jumlah kampus negeri itu 125-an. Tapi dalam konteks jumlah kasus kampus saja kita bisa tahu bahwa publik menyumbang upaya pendidikan lebih tinggi karena total kampus swasta, kampus di Indonesia itu lebih dari 3.000. Hanya 125-an yang kemudian di luar negeri. Muhammadiyah cuma 170, sisanya tersebar itu. Ada teman PGI punya kampus, KWI punya kampus, teman-teman yang spesifik pada bidangnya juga punya kampus. Nah, kita sih tidak ingin mengulang kesalahan dalam banyak upaya gitu. Ya sebutlah, ada naskah akademik bilangnya apa jadi undang-undangnya berbeda. Di Muhammadiyah kalau ada dengan atau tanpa masalah ya proses kajiannya dilakukan. Berarti juga tidak menihilkan proses-proses kajian yang ada kayak gitu ya. Jadi ketika memang itu pun ditawarkan gitu, ada alur atau apa ya, ibaratnya kajian-kajian terlebih dahulu ya. Sebenarnya pertanyaan mendasarnya dalam konteks ini lah, Iya. misalnya kasus tambang. Kenapa harus dikasih kekhususan? Nah. Kami bangun rumah sakit saja. Ini contoh saja rumah Iya. sakit. Nggak ada undang-undang rumah sakit khusus ormas. Yang ada waktu itu adalah tiba-tiba negara keluarkan undang-undang kesehatan. Terus di undang-undang kesehatan disebut hanya yayasan atau badan kesehatan yang boleh punya rumah sakit. Kita bikin rumah sakit 1923 begitu. Jauh sebelum negara. Terus kenapa kemudian dalam konteks tambang ada kekhususan? Nanti kalau kami bikin perguruan tinggi terus tiba-tiba harus ada izin khusus negara. Artinya proses membangun negaranya jauh dilakukan sebelum proses regulasinya itu ada. Jadi pertanyaannya dalam kasus tambang, kenapa pertanyaan filosofisnya, kenapa tiba-tiba harus ada kebijakan khusus soal itu? Kalau ditanya misalnya teman-teman secara struktural, saya kira lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia cukup punya usia tua, nggak hanya Muhammadiyah ya, kompleksitas yang sangat besar. Wilayah kelola ya kalau dalam istilah unit usaha dalam istilah Muhammadiyah, amal usahanya juga ada di mana-mana. Terus kenapa dia ada kekhususan? Memangnya lembaga-lembaga agama yang lain tidak cukup punya kompetensi untuk ngurus itu? Amdalnya apa dijalani dengan baik begitulah. Kenapa tiba-tiba justru ketika itu muncul jadi diskusi di kita? Kalau dibiarkan berjalan ya bisa jadi aja jalan aja. Ya pertanyaannya kenapa tiba-tiba ini? Kenapa harus ada kebijakan khusus soal itu? Toh kalaupun akhirnya buat wilayah lembaga operatornya tetap juga harus PT kan. Nggak mungkin terus tiba-tiba atas yang nggak punya kompetensi begitu. Pasti ada operator tambang sendiri apa macam-macam. Ya kalau dalam kasus Kaltim gitu atau Kalimantan secara umum kan biasa sekali tuh. Yang punya IUP siapa operatornya bisa beda-beda. Kita juga punya kekhawatiran kalau itu terjadi begitu IUP-nya punya kita nanti ini. Jangan-jangan cuma memindahkan konflik. Yep. Nah itu yang kemudian unsur pimpinan sih pasti tanya. Kalau dibilang seperti itu datanya mana ya harus disediakan. Beberapa waktu lalu misalnya juga kontak Bang Jamil, Bang Melki, teman-teman yang fokus tambang. Aku butuh data untuk feeding itu ke pimpinan. Nah, gitu. Terima kasih. Ini terkait dengan badan strukturnya dari PP Muhammadiyah sendiri sudah dijelaskan secara detail ya oleh Bang Wahyu gitu. Jadi aku akan balik lagi gitu ke PP nomor 25 khususnya di pasal 83A ya Bang Jamil ya. Diriku mau nanya Bang, kalau misalkan kita lihat dari di dalamnya itu di ayat 1 kan dia bilang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu sebenarnya poin kenapa memang diatur secara khusus misalkan ya untuk mereka beranggapan bahwa dengan adanya PP ini mengkhususkan ormas keagamaan untuk mengelola izin tambang itu ya buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, korelasi itu di mana sih Bang kayak gitu, dan celah korupsinya dari adanya ayat pasal di 83A ini tuh apa sih Bang? Ya, saya kira bicara soal kesejahteraan masyarakat ya tanpa PP pun sudah para pendiri bangsa sudah bicara itu kan. Di Pancasila, di Undang-Undang Dasar, pasal 33 justru itu yang selama ini tidak jalan kan. Justru tata kelola sumber daya alam kita menciptakan kemiskinan struktural di setiap lokasi tambang. Justru
tata kelola sumber daya alam kita tidak dalam konteks menciptakan kesejahteraan rakyat. Nah, pasal 33 kan tidak hanya ayat 3 tuh, ada juga ayat 4 bicara soal apa, tata Pengawasan. kelola, sumber daya dan lingkungan hidup itu mestinya berprinsip atau, mmm, menjunjung tinggi kaidah-kaidah lingkungan hidup. Hmm. Nah, selama ini justru yang terjadi sebaliknya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul PP berapa tadi? PP nomor 25. Nomor 25, 25. lalu mencantumkan kalimat itu ya, saya kira kalau anak-anak apa ya, hukum yang baru belajar pengantar ilmu hukum juga paham ini hanya Oke. tempelan yang Tempel. untuk melegitimasi niat yang sebenarnya tidak diungkap di dalam PP itu. Nah, hal yang lebih penting sebenarnya di dalam ketentuan itu adalah makna prioritas sebetulnya. Nah, prioritas ini penting untuk dalam bentuknya bagaimana dan, model seperti apa dalam kerangka prioritas ini karena di PP sendiri itu pun tidak disebutkan tahapan proses prioritas, justru prioritas ini nanti akan diturunkan lagi, model pengaturannya dalam peraturan presiden. Oke. Nah, jadi tahapan prioritas begitu. Nah, sementara kalau kita lihat peraturan presiden itu kan peraturan yang memang sepenuhnya adalah diskresi seorang presiden Presiden. tuh. Untuk apa? Untuk menunaikan janji-janji politiknya. Ini bukan saya yang bilang, teori hukumnya memang begitu. Kita baca aja hukum perundang-undangan punya Bu Maria misalnya. Di bukunya bilang begitu. Nah, sehingga kalau bilang ini adalah konteks untuk menunaikan janji politiknya ya kalau secara teori hukum bilang begitu. Nah nah selanjutnya yang jadi persoalan adalah prioritas ini kan perlu dimaknai apakah nanti dia melalui lelang atau tidak. Hmm. Karena kalau kita baca di Undang-Undang Minerba itu, memang ada wilayah izin usaha pertambangan khusus, itu harus dikelola dan ditawarkan secara prioritas tuh di pasal 6 ayat 1 atau angka 1 lah. Nah, lalu kemudian di, pasal 75 itu disebutkan Eee, pengelolaan wilayah izin pertambangan khusus itu yang prioritas hanya untuk 2 pihak, BUMN dan BUMD. Bagaimana yang bukan? Yang bukan itu disebut namanya badan usaha swasta. Badan usaha swasta di ketentuan berikutnya disebutkan harus melalui proses lelang. Nah, pertanyaan kita tentu adalah apakah ya badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan ini swasta atau BUMN atau BUMD. Lewat lelang atau tidak? Nah, lelang atau tidak. Kan di situ nanti, masalah hukumnya. Nah, kenapa? Karena dalam situasi hari ini kalau kita lihat dari hierarki perundang-undangan bukan masuk mengulang tapi mempertegas saja, eee, kalau stafan teorinya kan bilang bahwa aturan yang lebih rendah itu tidak bisa membuat ketentuan baru, dia hanya harusnya melanjutkan tuh apa yang diatur di atasnya. Nah, kalau asas hukumnya agak bahasa Belanda begitu, kita juga tidak fasih tuh. Nah, akan tetapi artinya apa? Kalau kita lihat di Undang-Undang 11, 2012 itu atau 12 2011 ya. Nah, struktur perundang-undangan kita kan ada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, lalu undang-undang, di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, di bawah PP ada Perpres. Kondisinya hari ini, eee, saya berani bilang bahwa PP tentang minerba tadi, PP 25 ini, saat ini secara hukum, secara konsep dan teori hukum dia bertentangan dengan Undang-Undang Minerba di pasal 75. Nah, kenapa? Karena, yang pertama dia membuat ketentuan baru, menerjemahkan WUPK organisasi kemasyarakatan keagamaan yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Minerba. Lalu ketika dia diprioritaskan artinya ya kita, untuk saat ini karena belum ada perpresnya ya, kita bisa maknai dong dia tanpa lelang. Nah, kalau tanpa lelang itu telak pelanggaran hukumnya. Karena yang boleh prioritas hanya BUMN dan BUMD. Nah, yang selanjutnya selain itu ternyata dia bertentangan juga dengan Undang-Undang Ormas.
Kalau kita baca tuh di pasal 5 di Undang-Undang Ormas itu ada huruf E itu, tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan, itu adalah untuk, menjaga ke kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup justru. Nah, itu tujuannya tuh. Nah, kalau kita kontekskan dalam tambang batu bara, memangnya ada tambang batu bara yang menjaga kelestarian dan mengkonservasi sumber daya alam? Saya pikir tidak ada. Jadi 2 undang-undang nih sekarang, belum yang lainnya ya. Katanya sustainable mining. Jadi sebenarnya karena memang itu ya dalam PP ini kan nggak disebutin ya bahwa alurnya tuh pemberiannya kayak gimana tadi yang Prioritasnya. sebagai mana Bang Jamil bilang ya bahwa kita nggak tahu nih bakal dilelang atau enggak gitu. Tapi emang konsekuensinya kalau nggak dilelang tuh gimana sih Bang? Ya, konsekuensinya yang pertama nih, ketika misalnya, ada ormas keagamaan ya, yang, memproses melalui jalur PP 25 ini. Dia proses lah perizinan. Terbitlah izinnya. Nah, konsekuensinya bagi dia adalah izinnya bisa dibatalkan dengan mudah. Kalau kemudian ada masyarakat yang tidak terima atau ruang hidupnya, atau ternyata ada pihak lain yang, punya kepentingan hukum dan nggak terima ormas itu diterbitkan perizinan. Nah, Swasta misalnya gugat. bisa. Oh. Kenapa? Karena, ketika swasta bilang, "Ini pembedaan perlakuan bagi kami. Disparitas, dia juga swasta, sama-sama swasta kok prioritas." Akhirnya izinnya harus batal demi hukum dong. Ya sia-sia kan. Lalu yang kedua, ketika ditingkatkan ke lebih tinggi, itu pejabat pemberi izin justru bisa kena juga. Karena melakukan sesuatu yang melampaui hukum kan, bertentangan dengan undang-undang. Nah, dalam konteks yang lebih besar lagi saya kira, masyarakat di wilayah tambang batu bara ini hari ini punya peluang untuk menggagalkan PP ini. Atau ormas yang keagamaan berpeluang menggagalkan PP ini. Yang bersangkutan gitu ya Bang Iya. ya. Kenapa? Karena PP-nya jelas kok bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. Ya dibatalkan saja. Tahu secara konsep dan filosofi sebetulnya, saya kira, ini nggak banyak manfaatnya bagi ormas keagamaan ya, justru lebih banyak mudaratnya. Kenapa begitu? Karena toh di Undang-Undang Minerba sendiri, itu nggak ada larangan bagi ormas buat bikin izin tambang. Artinya ketika dia punya badan usaha dan sebagainya bisa ngelola ya bisa bikin. Lalu untuk apa diprioritaskan? Yang memindahkan lampu sorot itu sekarang ke ormas semua. Bagaimana bisa dibayangkan kemudian kalau dikelola oleh ormas keagamaan yang pemilik izin. Lalu kemudian ternyata yang, korban karena gini, konteksnya tambang itu meskipun dia berganti pengelola ya, mau dia swasta, BUMN, BUMD, ataupun taruhlah nanti ormas keagamaan misalnya, itu tidak akan pernah merubah watak tambangnya sendiri. Yang butuh lahan skala luas, ribuan hektar, puluhan hektar begitu. Lalu kemudian, pasti butuh air yang banyak atau paling tidak merusak sumber air itu pasti kan gitu. Mencemari dan merusak lingkungan itu watak-watak itu nggak akan hilang. Atau watak kekerasannya ketika ada masyarakat yang menolak, pasti digebukin, biasanya 3 level, menggunakan, aparatus kekerasan atau, kalau aparatus kekerasan nggak mau ngontrol tangannya, biasa menggunakan ormas kekerasan. Nah, lalu ketika ormas kekerasan nggak mau, bisa kombinasi keduanya menggunakan hukum itu, dikriminalkan. Nah, dan kami punya data sebenarnya korban tambang terbanyak nih se-Indonesia ya, batu bara. Kami bisa sebut itu kalau disempitkan kami bisa sebut bahwa semuanya adalah umat beragama. Kalau kita sempitkan lagi siapa yang paling banyak? Mohon maaf nih Nahdien. Kami punya catatan dan datanya tuh. Nah, sehingga kemudian potensi konflik horizontal yang akan terjadi itu besar sekali dan itulah sebenarnya, seolah-olah terlihat ingin memindahkan masalah tuh. Masalah hari ini masyarakat berkonflik dengan korporasi, swasta, BUMN, dan pemerintah, nanti akan konflik ke
ormas. Itu dia Jadi sih. perang sipil kan luar biasa. Oh, jadi pengalihan isu ya sebenarnya harus kita perbaikan kan tata kelola pertambangannya gitu ya. Tapi malah jadi kita dibenturkan sendiri gitu ya Bang ya. Persis. Dari apa namanya? Dari ormas ke ormas gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin ormas ada benturan kepentingan lagi sama BUMD, BUMN yang tadi Bang Jamil juga bilang kan itu Karena juga mereka yang punya prioritas di atas betul. Nah, itu dia sih. Ya menarik. Ini lebih rumit. Jadi kalau menurut Bang, ini aku minta dua pendapat ya. Kalau menurut Bang Jamil sendiri sama Bang Wahyu gitu, misalkan ini kan sebenarnya kita anggaplah ini pemindahan masalah gitu ya untuk ibaratnya memperlemah gerakan masyarakat gitu. Nah, kita tuh sebagai apa sebenarnya kita sebagai masyarakat gitu, apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu, masyarakat awam dalam merespon isu izin tambang terhadap ormas ini kayak gitu. Supaya nggak lemah lah ya gerakan masyarakat kita saat ini kayak gitu. Saya suka judul Beta Hita kemarin ketika dia dapat dokumen ini. Kode keras. Jadi satu, kalau itu dibiarkan begitu, dan ini juga usul yang kita sampaikan ke pimpinan, ada potensi besar sekali yang dipindahkan masalahnya ke ormas. Masalahnya adalah bukan hanya konflik. Jangan lupa pertanggungjawaban lingkungan dalam konteks ilmiah hukum lingkungan aja. Pertanggungjawaban lingkungan hidup itu tidak hanya mengenal strict liability, tapi juga mengenal vicarious liability. Artinya kalau terlibat secara hukum juga akhirnya nanti si pemegang IUP-nya juga bisa diminta pertanggungjawaban hukum dong. Dari perdata sampai pidana itu. Belum kalau nanti yang gugat ternyata pinter gitu. Dan saya percaya warga sekarang makin pinter. Dia bisa ngitung itu market share liability. Kita rugi berapa? Dan dalam banyak kasus lain begitu, misalnya karhutla apa macam-macam, kan terbukti dimungkinkan gugatan itu. Nggak mau. Yang kedua sebenarnya juga konteks kewajiban umat beragama dalam konteks juga lingkungan ya. Ini jadi penting. Saya memahami betul misalnya kenapa mantan ketua umum Prof Din gitu bilang lebih nggak diambil. Karena pada masanya juga upaya judicial review terhadap undang-undang sumber daya air itu diskursus di dalamnya adalah kalau eksploitasi eksplorasinya dibiarkan berlebihan, tidak diatur juga oleh negara, itu akan jadi PR. Nah, yang ketiga sebenarnya juga dalam konteks tata kelola organisasi. Ini yang kemudian penting dibangun. Kalau kemudian problemnya dipindahkan, problem rame-rame dan ribut di internal organisasinya jadi ikut atau enggak. Nah, sebenarnya tanggung jawab negara harusnya di konteks tata kelola dong. Kenapa misalnya dalam konteks, kalau kita analisis kenapa semua izin tambang misalnya harus lelang. Konteksnya bicara keadilan antar sesama pengusaha. Hal lain adalah juga untuk mengurangi tindak pidana korupsi proses lelang itu. Kalau saya misalnya ini contoh saja misalnya. Ya, kalau andai kata saya punya kuasa begitu, Bang Jamil saya kasih izin tambang ya. Tapi besok saya mau nyapres ini. Nah, kenapa kemudian undang-undang minerba itu mengatur proses lelang? Proses politik koruptifnya bisa dihindari dengan proses yang benar. Kalau ibarat kata dalam cara beragama begitulah di Islam, yang benar itu tidak hanya di konteks tujuan, tapi juga prosesnya. Mau melakukan sholat tapi kemudian wudhunya dengan tidak air yang bersih, atau bahkan nggak memenuhi syarat wajibnya, ya gugur. Nah ini mau bilangnya ini balas jasa apa macam-macam, ya tapi tetap harus dilakukan dengan cara yang benar. Kalau kemudian itu dilewati semua, sama saja kemudian nanti problem yang selama ini dihadapi masyarakat pada lingkar tambang dipindahkan konfliknya. Dan kita nggak mau tuh potensi konflik horizontalnya membesar. Berhadapan secara vertikal saja udah capek begitu publik kita, terus dihadapkan dengan ancaman potensi konflik horizontal gitu. Belum lagi kalau nanti berebutan antara ormas gitu ya, ormas masing-masing
Karena belum lagi nanti kalau misalkan juga banyak yang ngebentuk ormas baru lagi. Itu problem sendiri sebenarnya kan. Ormas keagamaan nggak didefinisikan soalnya. Iya. Asalkan dia punya badan usaha. Iya. Nggak spesifikasi ormas seperti apa. Pertanyaannya ormas yang mana nanti? Kan nggak hanya NU Muhammadiyah, nggak hanya PGI KWI. Kalau lihat data ya, ormas keagamaan kita itu banyak. 400-an. Itu kenapa ada, kalau kita ya. perhatikan begitu statement Kepala BKPM Bahlil di awal-awal dia hanya bilang 5-6 ormas. Kalau dikasih, nah pertanyaan hal mendasarnya sebenarnya harus ditarik mendasar. Daya dukung, daya tampung lingkungan kita emang mau ditambahin apa eksploitasinya cukup itu. Nanti yang lain kenapa yang dapat keistimewaan ormas 1, 2, 3, 4? Yang lain apakah mereka kemudian nggak punya sumbangsi terhadap proses berdirinya negeri ini? Ya kalau dalam konteks apa yang jadi concern Muhammadiyah dari dulu misalnya. Kita tahu misalnya ya kampus negerinya 125-an. Total kampus swasta di Indonesia itu hampir 3.000-an. Itu artinya semua juga punya sumbangsi. Terus kalau pendekatannya dalam konteks balas budi dan caranya nggak betul, terus makin runyam nanti tata kelola kita itu. Ini yang penting jadi perhatian ya. Kalau dibiarkan tata kelolanya runyam, yang terjadi konfliknya nggak hanya horizontal, vertikal, bisa antar pengusaha. Nanti pengusahanya nggak terima. Apakah ada misalnya pengusaha pernah gugat? Jangan salah dalam konteks kehutanan saja misalnya karena kami di kajian politik sumber daya alam. Ada beberapa perusahaan ini pernah menggugat soal tata kelola kehutanan di Indonesia. Jadi bukan hal baru misalnya, bukan gugat orang ya, bukan gugat sekedar ini, gugat kebijakannya. Nanti dia gugat apakah mungkin? Mungkin saja. Kalau ditanya apakah mereka cukup, karena begitu masuk ruang peradilan dan semua mata ngawasi begitu, ya kalau mau ada terjadi tindakan koruptif senakal apapun, kalau argumentasi hukumnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak mungkin juga. Ini yang kemudian jadi PR. Ini selama ini saya kan kacamatanya masih ke ormas keagamaan, ke pemerintah. Memangnya yang swasta kagak nggak protes itu? Tiba-tiba mereka kita lelang rame, belum lagi konflik antar. Ini grup-grup besar juga. Apalagi ini bekas P2B lagi. Apalagi yang digunakan bekas P2 raksasa batubara. Saya masih ingat istilah gampangnya inilah kakaknya batubara. Persis, kakak batubara. Kontrakarya. Nah, karena menarik apa judul teman-teman yang ngomong kode keras majelis hukum ini pendekatan dalam konteks hukum. Kenapa misalnya ada perbedaan izin dan kontrak? Izin itu ada relasi kuasa, pemberi izin sama yang dikasih izin. Kalau terus konteksnya kontrak karya gitu swasta sama ini, saya mau bilang itu artinya potensi gugatannya juga besar dari pihak swasta. Terlebih dalam posisinya kontrak kan PKB2B. Jadi kita hitung ke depan bisa jadi PR-nya akan justru nambah masalah baru. Penting berhati-hati di konteks kayak begini. Masih dengan pertanyaan yang sama Bang Jamil, ada tambahan dari statementnya Bang Wahyu? Ya karena situasi kita hari ini kalau bicara tambang itu di Menteri SDM sendiri ya, mereka rilis itu lebih dari 10 juta tuh. Wilayah kita itu sekarang dikuasai oleh perizinan tambang. Tentu 10 juta itu tidak menghitung yang illegal mining. Yang kalau kita cek juga ternyata ormas juga kan, tapi sepertinya bukan keagamaan. Nah, dari 10 juta itu setengahnya itu batu bara sendiri. 5 juta sekian itu batu bara. Artinya apa? Sudah setengah batu bara, yang lain 5 juta lainnya itu campur tuh nikel, emas, besi, timah dan sebagainya. Nah, kondisi hari ini batu bara aja dari 5 juta ditambah dengan PP ini yang juga batu bara pula khususnya kan, nggak ada mineral yang lain soalnya. Artinya daya rusaknya juga akan semakin luas dalam konteks batu bara. Nah, batu bara kita kan tidak semua kepulauan tuh. Yang paling banyak ya yang hari ini dieksploitasi ya Sumatera sama Kalimantan.
Sulawesi baru mulai di Sulawesi Barat itu. Atau Papua juga, tapi tidak menjadi komoditas yang utama dieksploitasi hari ini kan. Lebih ke emas dan nikel kalau di sana. Nah, artinya apa? Dan PKP 2B ini kan juga tersentral di 2 pulau besar ini. Nah, ketika ormas keagamaan dikasih, yang pertama saya kira masyarakat dari 2 pulau ini harus marah dulu. Harus protes dong, kampung mereka kan dijadikan wilayah tambang oleh ormas. Karena PKP itu di wilayah ini semua. Sebarannya paling jelas tuh Kalimantan, misalnya Kalimantan Selatan, Timur sampai Kalimantan Utara. Atau Sumatera juga sama. Nah, eh itu satu, ketika luasnya bertambah, daya rusaknya akan bertambah. Konfliknya juga tentu akan bertambah. Dan kita bisa petakan wilayah dan lokasinya. Nah, lalu yang selanjutnya yang menjadi penting adalah konteks ormas keagamaan ini mendapatkan perizinan tambang itu dengan dasar hukum yang lemah ya siap-siap aja, ya kan? Akan mendapat serangan dari banyak pihak itu secara hukum dan terlebih yang non hukumnya. Itu kalau tanggapan. Tapi jadi semakin memperkuat tadi ya potensi-potensi konflik horizontalnya itu antara Persis. masyarakat benar-benar sangat kuat banget gitu kalau dari paparan Bang Wahyu sama Bang Jamil gitu. Belum lagi kalau ngomongin soal resiko korupsinya, ngomongin soal tadi alur pembagiannya kayak gitu kan. Itu nggak spesifik dijelaskan. Apalagi ini peraturan pemerintah kan yang mana mungkin bakal eh, hal-hal yang sebenarnya belum diatur di sini mungkin kemungkinan juga akan diatur di tadi hak prerogatif ya presiden lewat Presiden. peraturan presiden tadi gitu kan. Sebelum menutup diskusi podcast kita pada tema kali ini gitu, diriku mau minta closing statementnya dari Bang Wahyu dan Bang Jamil gitu terkait dengan situasi kompleksitas tata kelola pertambangan yang ada saat ini gitu. Karena kalau misalkan kita lihat gitu kalau ngomongin pertambangan kan rumit banget ya karena beberapa peraturan itu kan disahkan, revisi lagi sahkan gitu. Terus perizinan dari daerah ke pusat. Terus dan itu sebenarnya nggak mengurangi resiko korupsi gitu loh. Antara apa namanya kalau kita ngomongin dulu di daerah, sekarang kalau dikatakan dipangkas administrasinya ke pusat gitu kan sebenarnya enggak gitu. Contohnya korupsi timah kemarin gitu yang cukup sangat menggemparkan kayak gitu. Nah, apa sih kalau closing statement dari Bang Wahyu dan Bang Jamil gitu melihat harusnya pemerintah tuh seperti apa sih untuk menangani atau melihat situasi tata kelola pertambangan yang saat ini yang ada gitu. Prioritas apa yang seharusnya memang dijadikan fokus utama gitu, bukan sekedar kayak bagi-bagi izin tambang buat ormas kayak gitu. Saya kayaknya akan memilih mengutip satu. Banyak kutipan nih kayaknya hari ini Bang. Kalau Bang Jamil tadi kan bilang asas hukum itu nggak bisa mengatur hal baru di atasnya atau bahkan bertentangan. Nah, dalam Islam dan hukum fikih itu dikenal namanya usul fikih atau dasar-dasar asasnya. Jadi penentuan teori bagaimana hukum dibentuk itu secara metodologis juga dikenal di Islam. Nah, salah satu yang menarik adalah salah satu asasnya berbunyi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Yang artinya kurang lebih menghindari kerusakan itu didahulukan dibanding mendapatkan keuntungan atau kebaikan. Dalam konteks ini penting sebenarnya yang ditaruh di depan. Kalau itu terjadi kerusakan, stop dulu. Nah, karena bicaranya dampak apa yang akan terjadi ke depan. Jadi bahkan dalam konteks penentuan hukum ibadah, jadi Islam sudah mengenal darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalih, atau menunda kerusakan itu didahulukan daripada mendapatkan keuntungan. Begitu. Sangat ini ya menjawab diskusi kita pada kali ini gitu ya. Jadi kita kalau ketika membuat peraturan mungkin ya yang harus lebih dilihat utamanya adalah kemaslahatan umat tadi ya gitu ya. Jadi kepentingan untuk Ini sangat masyarakat. spesifik itu menghindari kerusakan. Darul mafasid itu didahulukan sebelum Oke. orang dapat keuntungan, mau individu mau kelompok atau apa. Oke, benar-benar. Oke. Bang Jamil silakan Bang Jamil. Ya, kalau kembali kami di Jatam itu yang menjadi penting adalah pertama
terpenting pemerintah kita itu melakukan seperti biasa ya. Langkah serius yang sering kami sampaikan tapi kayaknya diabaikan secara terus-menerus. Tata kelola tambang kita ini bukan hal baru ya, sudah sangat lama tapi kemudian kok kita masih begini-begini saja. Justru kemiskinan struktural terjadi di wilayah tambang. Kalau kita sempitkan lagi karena kita bicara PP yang khusus batu bara untuk organisasi kemasyarakatan keagamaan misalnya, praktek penambangan batu bara di Sumatera, di Kalimantan, spesifik lagi di Kalimantan Timur sampai hari ini sudah 49 nyawa anak-anak meninggal di lubang tambang yang sampai hari ini nggak pernah diadili dan tentu saja kita apa ya, jangan dilihat bahwa ini sebagai hanya angka-angka begitu kan, karena mereka punya keluarga, mereka punya saudara dan sebagainya. Apalagi misalnya menjelang hari raya, Idul Adha, pasti semua mereka akan mengingat kembali keluarganya itu. Nah, sehingga menjadi penting saya kira justru perizinan itu harus dihentikan. Kalau mau serius mau memperbaiki ya, hentikan dulu seluruh penerbitan izin baru. Nah, yang sedang berjalan itu harus diaudit secara teknis dan lingkungan juga sosial serta sampai keuangannya. Kalau kemudian kita menemukan lagi yang tidak layak, ya harusnya dicabut, dihentikan operasinya. Kenapa? Karena ketika dia nggak layak pasti akan menimbulkan jatuh korban tuh. Nah, itu yang saya kira menjadi penting bagi kami di Jatam. Dan terakhir saya kira kami menyerukan kepada pemerintah dan ormas keagamaan, saya kira PP ini seharusnya dibatalkan segera. Kenapa? Karena kita nggak mau tuh sejarah ormas yang keagamaan khususnya yang luar biasa besar dan mulia yang kita tahu, yang kita baca dari buku-buku sejarah, lalu kemudian dijungkir balikkan, akhirnya yang akan kita kenang jadi perusahaan atau aktor utama dari perusahaan lingkungan kan, itu kita nggak mau tuh. Oke. Tadi jadi kalau bisa gitu ormas-ormas ini menolak karena kan yang bersangkutan ini kan ormas keagamaan itu sendiri ya. Jadi kalau bisa memang dia yang istilahnya membatalkan peraturan pemerintah ini ya. Atau Gitu. pemerintah itu sendiri dia kan bisa bikin, dia bisa cabut segera. Tapi kan tetap harus ada rujukan dari ormas yang bersangkutan ya. Karena memang tadi kalau kata Bang Jamil kan bertolak belakang dengan apa namanya kebijakan terkait dengan tujuan atau tadi dibentuknya ormas itu sendiri kan gitu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya podcast pada pagi hari ini yang cukup panas dan Kayaknya AC-nya terlalu dingin. komprehensif sih, tapi dari jawaban-jawaban Bang Jamil, Bang Wahyu sangat menjawab gitu bahwa memang terkait dengan penerbitan izin untuk ormas ini ya memang bukan solusi ya untuk perbaikan tata kelola pertambangan gitu. Malah justru kalau tadi dibilang memang malah memindahkan masalah yang udah ada dan menambah rumit kayak gitu. Dan tadi ada juga potensi konflik horizontal gitu antara masyarakat dengan masyarakat, belum lagi nanti ormas dengan ormas kayak gitu kan. Nah, mungkin lebih lanjutnya kalau misalkan kita akan mengkaji lebih dalam lagi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya, dari kita undang lagi Bang Jamil sama Bang Wahyu gitu untuk hadir ke podcast CTI lagi. Terima kasih sebelumnya Bang Jamil dan Bang Wahyu gitu sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Semoga harapannya sih dibatalkan ya peraturan pemerintah ini. Terima kasih.